Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nadiatul Hikmah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang landasan komparatif pendidikan. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah landasan pendidikan IPS. Berikut adalah materi yang akan dipresentasikan pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian komparatif pendidikan atau pendidikan komparatif, pentingnya pendidikan komparatif dan manfaat pendidikan komparatif. Yang kedua yaitu pengertian landasan komparatif pendidikan. Yang ketiga, pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan antar budaya. Yang keempat, tujuan dan pentingnya pendidikan komparatif. Yang kelima, kaitan antara pendidikan internasional, global, dan komparatif. Yang keenam, potret pendidikan di negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian pendidikan komparatif atau komparatif pendidikan. Pendidikan, menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford Learner's Dictionary, diartikan sebagai pembelajaran dan pelatihan. Kata komparatif berasal dari kata kerja bahasa Inggris to compare atau kata benda comparison, sehingga komparatif diartikan sebagai suatu yang bersifat membandingkan. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam suatu negara maupun antar negara. Berikutnya adalah pengertian landasan komparatif pendidikan. Landasan komparatif pendidikan adalah seperangkat asumsi atau titik tolak dalam pendidikan dengan membandingkan sistem pendidikan baik dalam suatu negara maupun antar negara. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan pentingnya pendidikan komparatif. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai negara dengan tingkat perkembangan yang berbeda secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di masing-masing negara. Maka, diperlukan kesadaran untuk melakukan studi komparatif terhadap sistem pendidikan di berbagai negara sebagai upaya untuk membandingkan sistem pendidikan yang ada dengan sistem pendidikan yang lainnya. Dengan adanya studi komparatif, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perbaikan pendidikan. Berikut diuraikan mengenai manfaat komparatif pendidikan. Yang pertama, dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam suatu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. Yang kedua, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang ketiga, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global, sekaligus dapat menghindarkan diri penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. Yang keempat, memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara, keberagaman model dan memacam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Selanjutnya, mengenai pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan antar budaya.
Pendidikan komparatif atau komparatif pendidikan dalam melakukan studi pendidikan antarabangsa, khususnya menyangkut sistem pendidikan beserta keterkaitannya dengan aspek-aspek kehidupan lain suatu bangsa adalah dengan satu sama lainnya. Dengan demikian, pendidikan komparatif juga mendorong bahu-membahu bersama-sama dengan studi-studi mengenai antarbangsa. Dengan pengetahuan tentang aneka macam kebudayaan yang dimiliki masing-masing bangsa, menjadikan lebih memahami aneka perbedaan potret pendidikan yang ada di beberapa bangsa. Hal ini berimplikasi pada sikap yang lebih inklusif dan toleran dalam memandang aneka kebudayaan yang ada di seluruh dunia. Berikut adalah keterkaitan antara pendidikan internasional, global, dan komparatif. Yang pertama adalah pendidikan internasional. Pendidikan internasional lahir lebih awal sebagai refleksi para ahli terhadap realitas dunia yang diwarnai aneka konflik antarbangsa, sehingga diperlukan upaya dengan tujuan terciptanya suasana pergaulan dunia yang harmonis. Yang kedua yaitu mengenai pendidikan global. Pendidikan global lahir belakangan sebagai suatu studi dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masing-masing pentingnya menjaga kehidupan kolektif secara global. Yang ketiga yaitu mengenai pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif muncul sebagai upaya sistematis para ahli dalam mempelajari sistem-sistem pendidikan di luar batas negerinya sendiri. Berikut adalah masalah-masalah komparatif pendidikan. Yang pertama yaitu persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi, sosial, geografis antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, kendala sosio-kultural pada masing-masing bangsa. Yang keempat, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Berikut potret pendidikan di negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika. Negara Eropa, Asia, dan Amerika memiliki beragam sistem pendidikan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Sistem pendidikan serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan antar negara, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Terdapat bermacam-macam persamaan dan perbedaan. Meskipun demikian, sistem yang telah diterapkan oleh setiap negara di Eropa, Asia, dan Amerika masing-masing memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari uraian mengenai landasan komparatif pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pendidikan komparatif sangat diperlukan kesadaran untuk melakukan studi komparatif terhadap sistem pendidikan sebagai negara sebagai upaya untuk membandingkan sistem pendidikan yang ada dengan sistem pendidikan yang lainnya. Dengan adanya studi komparatif, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perbaikan dalam dunia pendidikan. Berikut adalah daftar pustaka dari uraian materi mengenai landasan komparatif pendidikan. Demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.